Oke ya, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di soalnya itu diketahui data nilai ujian matematika 10 siswa. Yang nilainya itu ada 70, 85, 90, 75, 80, 70, 95, 80, 85, dan 90. Data-data tersebut, cara yang pertama tadi menggunakan tabel data. Oke, nah di sini ini sudah buat contoh dari tabel datanya. Pertama ada nilai, yang kedua ada turus. Nah, sebetulnya turus itu bisa digunakan atau tidak juga tidak apa-apa, karena di sini sudah ada banyak siswanya. Jadi kalaupun tidak menggunakan turus juga tidak apa-apa. Tapi tergantung soalnya. Kalau menggunakan turus berarti kita pakai tabel dengan turus gitu. Oke, dengan tadi data-data di atas mengenai nilai matematika siswa, nilai-nilai tersebut kita tulis di kolom nilai. Nah, tadi kan ada 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Oke, kita hitung nih. Banyak siswa yang nilainya 70 itu ada berapa? Tadi di soalnya itu ada 2. Kita tulis di banyak siswanya itu 2. Lanjut lagi, yang nilainya 75 ada 1, tulis banyak siswanya 1. Yang nilai 80, 2, dan seterusnya, tulis banyak siswanya ada berapa. Nah, untuk turusnya itu gimana sih? Untuk turusnya mengikuti nilai atau banyak siswa? Nah, jangan terkecoh ya, untuk turus itu mengikuti banyak siswanya, bukan nilai, bukan datanya, tapi banyak siswanya ada berapa. Sekarang contohnya tadi 70 itu ada 2, berarti kita tulis turus itu seperti garis-garis ya. Jadi contohnya ada 2, berarti 1, 2. Lanjut lagi ada 1. Lanjut 80 ada 2, tulis 2. Yang 85 nya 2 juga, ditulis 2. Lanjut lagi 2, terakhir ada 1. Nah, seperti itu. Jadi turus itu seperti garis aja, angkanya 1. Ada 2 berarti tulis 2. Kalau 6 ya, kalau lebih dari 5 kita tulisnya gini, 1, 2, 3, 4, 5 nya garis gini, 5, 6 gitu. Jadi setiap kelipatannya 5 itu pakai 5 nya itu miring seperti ini. Oke, jadi jangan 5, 1, 2, 3, 4, 5, bukan, tapi di garis gini untuk 5 nya. Oke, nah kalau sudah kita hitung nih banyak siswanya ada berapa, 2 ditambahin 1 ditambah semuanya ya, 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9, tambahin 1 jadi 10. Nah, jadi sesuai dengan contoh soalnya tadi datanya ada 10 siswa. Dalam tabelnya juga sudah betul ada 10 siswa. Jadi seperti itu untuk tabelnya. Dimasukkan informasi yang ada dalam data. Nilainya masukkan, banyak siswanya, lalu turusnya juga dimasukkan ada berapa. Oke, next yang cara penyajiannya kedua yaitu menggunakan diagram gambar. Nah, untuk diagram gambar ini kita tulis dulu tadi nilainya 70, tulis semuanya. Oke, sekarang tadi banyak siswanya 70 itu kan ada 2 ya. Berarti kita gambarnya itu gambar orang atau gambar siswa. Nah, berarti gambar 2. Contoh gambarnya ya, gambar orang. Kalau kalian bisa gambar yang lebih bagus dari ini nggak apa-apa, yang penting dalam bentuk gambar. Oke, dari 2. Nah, di sini kan ada keterangan satu gambar ini mewakili 1 siswa. Oke, berarti kan tadi 70 itu ada 2, kita gambar 2 gitu. Next, tadi 75 itu ada 1, berarti kita gambar orangnya 1. Lanjut lagi, 80 ada 2. Oke, next 85 juga ada 2. Oke, 90 ada 2. Terakhir 95 itu ada 1. Oke, udah seperti itu. Kalau untuk diagram gambar kita tinggal gambar saja menurut datanya. Kalau ada 5 berarti gambar 5, kalau 6 berarti 6. Seperti itu. Dan selanjutnya oke, kita next cara penyajian yang ketiga yaitu diagram batang. Nah, untuk diagram batang kita bikin gambar seperti yang ada di papan ya. Untuk yang lurus ke atas itu adalah banyak siswa, dan untuk yang ke samping ini diisi dengan nilai siswanya. Oke, nah nilai siswanya tulis lagi seperti tadi, ada nilai 70, 75, tulis sampai sesuai datanya. Oke, nah kalau sudah kita tinggal buat diagram batangnya tadi berbentuk persegi panjang. Oke, nilai 70 ada 2, berarti 2 itu di sini kita kasih tanda dulu. Nah, lalu bikin baloknya. Lanjut lagi ada 1, bikin sesuai banyak siswanya, sesuai angkanya 1, lanjut sampai seterusnya. Nah, pokoknya untuk diagram batang itu diisinya sesuai dengan banyak siswanya. Kalau 5 berarti di sini bikin 5-nya sesuai garis, harus lurus, makanya harus menggunakan penggaris supaya lurus. Oke, untuk contohnya seperti ini ya. Cara yang keempat yaitu ada diagram garis. Oke, untuk diagram garis kita tandain dulu di banyak siswanya ada berapa, pakai titik. Oke, sekarang nilai 70 tadi ada 2, berarti kita kasih titik ini boleh sampai ke angka 2 itu mana ini. Oke, berarti kita titikin di sini. Nah, lanjut 75 tadi cuma 1 ya, berarti kita kasih garis batu di sini 1. Lanjut lagi ada 2.
dilanjut lagi sampai seterusnya. Sebentar ya. Oke, nah jadinya seperti ini ya. Nah kalau sudah, sebetulnya titik-titik yang ada di gambar, nah titik-titik yang banyak ini hanya untuk membantu. Oke, jadi jika tidak pakai titik-titik juga tidak apa-apa, ini hanya untuk membantu. Oke, karena nanti kan dibuatnya pakai penggaris, jadi kita bisa melihatnya dengan lurus. Oke, karena ini tidak ada penggaris, jadi kita menggunakan titik-titik. Nah, kalau sudah juga boleh dihapus atau boleh tidak. Kalau dihapus berarti seperti ini ya. Sebentar. Oke, nah ini jika dihapus. Nah, kalau sudah ada titik-titik ini ya saja, kita tarik garis dari sini lanjut ke, oke, ini ya sama. Nah, seperti ini untuk diagram garis. Oke, tadi sudah kita menyajikan data dengan keempat cara ya. Nah, tujuannya itu apa sih? Itu tujuan akhir dari kita membuat penyajian data ini apa? Nah, tujuan akhirnya itu untuk kita bisa lebih mudah dalam menafsirkan atau membaca maksud dari data dan menyimpulkan isi dari data tersebut. Oke, sekarang contohnya kita bisa menyimpulkan nih dari data contoh yang di atas itu. Misalkan ada soal nilai terbesar yang diperoleh siswa adalah, kita bisa langsung jawab dengan melihat nilai itu 95. Lalu jika nilai terkecil yang diperoleh siswa adalah 70. Nah, yang ketiga misalkan soalnya berapakah selisih data hasil ujian matematika tersebut. Selisih itu berarti dikurang antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Tadi nilai terbesarnya itu 95 dan nilai terkecilnya itu 70, berarti 95 dikurangi 70 yaitu 25, itu selisihnya. Misalkan berapakah jumlah siswa yang mendapatkan nilai 95, itu 1. Lalu misal terakhir ya, ada soalnya itu nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai, berarti yang paling banyak siswanya itu nilai berapa aja. Oke, kita bisa lihat juga nih, yang paling banyak itu berarti kan 2, yang siswanya banyak siswanya 2, berarti ada nilai 70, 85, 80 dan 95. Nah, seperti itu cara menyimpulkan datanya dan menafsirkan datanya. Jika ada soal-soal berarti kita bisa langsung jawab dengan tabel yang sudah kita buat. Oke, sampai jumpa kembali.